91,6 Indika FM, seperti yang tadi gue bilang, seperti biasa hari Rabu kita akan ketemu lagi di Indika Biz Talk dan tentunya kita kembali lagi bersama Coach Margetti Herwin, Coach Getty. Mungkin buat teman Indika yang memang kemarin minggu lalu nggak kelewatan gitu ya, terus kira-kira ada apa sih di hari Rabu ini? Jadi setiap hari Rabu jam 9 sampai jam 10 bakal ada Indika Biz Talk di mana kita akan membahas seputar banyak banget soal-soal bisnis mungkin ya, yang apalagi buat lo di teman Dika yang sekarang punya bisnis yang baru aja dimulai, lo bisa langsung aja bertanya apapun itu seputar bisnis yang lo lakukan. Lo bisa WhatsApp gue di 0855 991 60 dan tentunya pertanyaan lo nanti akan kita jawab satu persatu bersama Coach Getty juga. Coach. Yes. Oke, Semangat Coach. pagi. Semangat pagi, Coach Getty. Ini menarik banget nih, Coach. Pembahasan pagi ini yang gue terima, tadi gue lihat dari, kita udah sempat ngobrol juga off air gitu ya. Ini adalah 7 indikator kualitas untuk sukses dalam bisnis. Which is menurut gue ini sesuatu hal yang emang diperluin banget, apalagi kalau misalkan kita yang baru memulai gitu ya bisnisnya, Coach ya. Yes, Mungkin benar. Coach bisa sedikit introkan dulu nggak sih, apa sih nih intinya tuh maksudnya seperti apa nih, Coach? Ya, nah sebenarnya tuh banyak orang ingin sukses dalam bisnis, tapi mereka itu tidak paham mana hal-hal yang menjadi indikator pentingnya. Ya. Nah, hari ini sesi siaran kita hari ini saya akan jelasin ada 7 indikator penting. Ya, 7 indikator penting ini kita harus tahu bagaimana selalu meningkatkan kualitasnya. Bagaimana untuk membuat kita tumbuh, ya, memiliki kualitas selalu lebih baik dalam menjalankan bisnis. Ya, dan ini juga berhubungan dengan bagaimana kita meningkatkan kualitas diri nih, Mas Bayu. Ya. Jadi memang bisa dibilang ini cukup penting banget gitu lah ya, apalagi buat kita yang baru memulai gitu kan. Di era pandemi kayak sekarang ini ngaruh nggak sih di Coach? Nah, pengaruh. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ini banyak down-nya. Karena kondisi bisnis menurun ya. Begitu kita down, begitu kita merasa berat, disitulah kreativitas kita terhambat, Mas Bayu. Nah, disinilah kita harus tahu indikator-indikator apa yang bisa meningkatkan ya kita punya kualitas terbaik lagi. Ya, kualitas yang akan membantu kita untuk kita bangkit dan kembali tumbuh lagi di masa new normal ke depan. Amin. Yang secepatnya mungkin udah pelan-pelan udah mulai dibuka nih ya beberapa sektor bisnis, terutama mungkin sektor bisnis sosial budaya kayak gue yang manggung-manggung gini. Sampai sekarang belum bisa di Coach, akhirnya jadi gue muter otak mesti ngapain nih ya. Benar. Tapi hal itu kan tidak boleh menghambat kita. Kita tetap harus punya kreatif, bagaimana caranya supaya penggemar kita atau pelanggan-pelanggan setia kita, pendengar setia kita tetap mengetahui apa yang kita lakukan gitu. Itu yang paling penting. Yes. Sekali lagi teman Indika, buat lo yang pengen bertanya apapun itu soal bisnis yang mungkin lo lakukan, bisa langsung aja WhatsApp di 0855 991 60. Nanti Bayu Adi Saputra dan Coach Getty satu persatu akan jawab ya. Dan tentunya nanti kita akan breakdown lebih detail apa aja sih 7 indikator kualitas untuk sukses dalam bisnis. Kita melihat sekarang ini kalau gua lihat ada quality of mentor or teacher dan juga quality of knowledge. Nah, ini bisa detailin nggak nih Coach seperti apa nih 7 indikator ini? Jadi gini, yang pertama kali kita harus punya kualitas untuk kita tumbuh, kita harus mencari siapa mentor kita, siapa guru kita yang berkualitas. Karena jangan ngambil pilihan yang kita nggak tahu seberapa kualitas yang akan menjadi guru kita, yang akan menjadi mentor kita. Di mana kita cari? Oh, sekarang banyak kok. Kita bisa cari, bisa lihat referensinya, bisa lihat portfolio pengalamannya, dan kita juga bisa menghubungi siapa yang kita inginkan ini untuk benar-benar membantu kita mendapatkan mentor untuk mengarahkan kita ke depan. Itu perlu yang berkualitas tuh, Mas Bayu. Dan begitu Anda memahami tentang bagaimana Anda menemukan mentor, menemukannya dulu nih, menemukan mentor terbaik, menemukan guru terbaik. Bagaimana kita tahu terbaik? Coba buat list. Apa ya kebutuhan Anda? Tidak semua mentor itu cocok sama kita walaupun dia bagus ya. Nah, itu dia. Yang cocok sama kita tentu dia punya karakter yang mirip, punya nilai-nilai yang mirip, punya visi misi yang sama gitu kira-kira Mas Bayu. Kita bisa lihat tuh, bisa lihat mungkin dia punya website, dia punya buku, atau dia punya audio yang bisa kita dengerin gitu ya, kita lihat, kita dengerin. Oh ini ini yang saya cari.
Dan saat ini kalau saya melihat di dunia digital ya, banyak sekali mentor, banyak sekali guru, ya kita cari yang berkualitas dan mereka itu secara secara umum baik dan bagus semua gitu. Cuman masalahnya mencari yang cocok dengan kita perlu waktu, kita perlu proses pendekatan gitu ya, supaya kita dapat yang terbaik gitu Mas Bayu. Itu kualitas pertama. Kualitas dari mentor dan guru. Oke. Yang kedua ini adalah quality of knowledge nih Coach. Nah, ini maksudnya ini pasti berhubungan dong sama mentor dan teacher ini. Pasti. Jadi gini, kalau kita mau belajar, jangan belajar semua tanpa kita tahu apa yang kita pelajari itu bisa membantu kita untuk mencapai impian atau target kita enggak. Jangan semua dipelajari bingung. Ada training ini ikut, seminar ini ikut, workshop ini ikut, akhirnya pusing sendiri. Ini mana yang benar? Nggak jelas referensinya, nggak tahu itu berasal dari guru atau mentor yang mana. Nah, sehingga kualitas dari pengetahuan yang kita pelajari itu membantu kita untuk bisa memiliki kualitas dalam menjalankan bisnis untuk mencapai sukses. Salah satu contoh gini, saya seorang pebisnis kuliner. Ilmunya apa ya yang harus saya pelajari, yang saya tahu untuk saya bisa sukses bisnis kuliner? Ya tentu pertama yang berhubungan dengan bisnisnya, berhubungan dengan produknya. Bagaimana misalnya makanan ini awet kalau dikemas gitu ya. Kita harus belajar juga bagaimana kemasannya, bagaimana mungkin ingredients yang membantu dia tahan lama gitu ya. Terus kita juga perlu tahu izin untuk dia bisa dijual, kita juga perlu tahu, dan itu juga bisa belajar. Pengetahuan apa yang kita mau tahu. Jadi pertama ketahui dulu apa yang ingin Anda pelajari. Setelah Anda tahu apa yang ingin Anda pelajari, baru Anda pelajari. Jangan random. Random ini bahaya. Ya, karena ada mungkin ilmu yang tidak sama ininya, mazhabnya kita bilang mazhabnya saling berbeda, kita jadi bingung. Akhirnya dengan bingung kita jadi nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi pastikan teman-teman pebisnis itu memiliki kualitas terhadap pengetahuan-pengetahuan yang dipelajari. Jangan belajarnya dari hoax, bahaya juga kalau kualitas pengetahuan dari hoax. Dari grup WhatsApp gitu ya, keluarga kan. Grup WhatsApp juga banyak yang bagus Mas, karena biasanya kan yang sharing di WhatsApp itu dia menuliskan sumbernya ya. Ini sumbernya ini linknya ini. Nah, kita bisa cari. Atau yang paling gampang kita cari di Mbah Google. Iya. Tapi cari di Mbah Google mungkin kita perlu bikin mappingnya dulu. Oh, pengetahuan yang saya perlu ketahui untuk pengetahuan keuangan saya ini. Untuk saya perlu tahu tentang sales marketing dan digital marketing tuh ini. Kita tulis dulu poin-poinnya. Baru kita cari ilmunya ada di mana. Baru kita lihat, banyak nggak sih orang yang dengan belajar ilmu ini sukses gitu ya. Karena ini mutlak di awal. Mentor dan pengetahuan. Wah, ini yang paling harus kita pahami gitu Mas Bayu. Tapi menariknya lagi kalau di era milenial kayak sekarang gitu ya, anak-anak seumuran gue lah Coach atau yang ke bawah Buki ya. Dengan era pandemi mungkin mentor sama knowledge-nya itu dari Google sama dari YouTube kali ya sekarang malah ya. Benar. Tapi kalau misalkan Coach Getty sendiri melihatnya dengan maksudnya mungkin ada shifting kali ya sekarang gitu kan, mungkin orang jadi banyak belajar secara digital gitu. Coach Getty kelihatannya gimana tuh? Nah, ini menarik karena generasi Coach Getty setengah kolonial, setengah milenial. Jadi ini sebenarnya pandemi ini kalau Coach Getty ngelihat dari sisi positif, banyak membuat kita itu shifting dengan cepat Mas Bayu. Ya, yang tadinya bisnis konvensional merasa tidak perlu digital, pontang-panting belajar digital, gitu ya. Orang yang tadinya punya tempat-tempat yang mungkin jualan atau bisnisnya dengan interaksi, yang mulai pontang-panting begitu tidak boleh buka, tidak boleh interaksi di tempat dia punya restoran atau kafe. Mereka akan berputar otak secara kreatif. Bagaimana mereka belajar ilmu, memberikan pelayanan mereka dalam bentuk daring gitu ya, dalam bentuk digital. Sama seperti Mas Bayu, ya, pebisnis musik, pebisnis event, semua itu juga mereka shifting bisnisnya untuk bisa jualan secara daring. Yang paling berpengaruh lagi nih Mas, penyewaan alat pesta, alat event. Iya, itu. Wah, itu mereka bingung, nggak ada yang sewa masalahnya. Iya. Nah, tapi mereka kreatif. Mereka nyewain Zoom loh, Mas. Mereka nyewain fasilitas-fasilitas untuk bisa mengadakan event secara daring. Wah, ini luar biasa. Ini luar biasa banget.
Mantap. Oke, ini ada quality of mentor atau teacher, quality of knowledge, masih ada 5 lagi ya Coach berarti ya Coach ya? Yes, 5 lagi. Jadi teman Indika sekali lagi kalau misalkan emang lo penasaran dan lo pengen tahu lebih in-depth lagi kira-kira 7 indikator kualitas untuk sukses dalam bisnis apa aja. Yes. Ada quality of mentor, teacher, quality of knowledge tadi ya di yang sebelumnya sesi pertama. Yes. Sekarang ini adalah quality of belief and dreams dan juga quality of questions. Wah, ini penting nih kayaknya nih ya Coach ya. Yes. Nah, ini lebih menarik lagi. Kita mampu, kita menguasai gitu ya. Tapi kita nggak yakin, Mas. Nggak yakin. Ada orang pinter, sekolahnya tinggi gitu ya. Gurunya guru terbaik, ilmunya ilmu terbaik. Tapi orang ini nggak pernah mau mulai, Mas. Nggak pernah mau ngejalanin sesuatu. Nggak pernah mau melakukan take action untuk dia bisa ukur aktivitas dan hasil yang dicapai. Ya. Ini adalah kualitas terhadap belief. Belief itu keyakinan. Cara kita memahami, cara kita meyakini apa yang kita punya secara internal potensial tadi untuk kita jalankan. Ya. Nah, ini berhubungan dengan impian sebenarnya, Mas. Jadi kalau kita bilang orang itu yakin melakukan apa yang dia sudah miliki, pengalaman dan keilmuan, itu tergantung seberapa besar impiannya. Ya. Artinya apa? Coach, bisa nggak orang ini punya keyakinan besar tapi nggak punya impian? Biasanya orang yang punya impian besar itu identik dengan keyakinan dia yang besar, Mas. Yeah. Kalau orang itu nggak punya impian, otomatis biasanya keyakinannya juga tidak terlalu yakin gitu loh, angka keyakinannya, levelnya. Kayak ya udahlah gitu-gitu aja, gue sekarang cukup kok segini-segini aja gitu. Iya, itu berarti masuk ke zona nyaman tuh, Mas. Iya, itu udah zona nyaman tuh kayak gitu. Nggak baik juga tuh ya. Benar. Jadi zona nyaman itu lebih berbahaya. Ya, kenapa? Karena dia tidak merasa ada masalah, padahal masalah ada. Dia tidak merasa harus mencapai target yang lebih besar karena dia merasa sudah mencapai apa yang dia inginkan tanpa meningkatkan dia punya impian lagi. Yeah. Sebagai contoh gini, ada klien saya yang saya tanya, Pak, apa impian Bapak? Oh, saya segini aja udah cukup, Coach. Saya sudah memiliki apa yang saya dulu punya, gitu ya. Sekarang apa yang dulu saya inginkan sudah saya capai di saat ini. Saya tanya, berarti kalau Bapak nggak punya keinginan di titik ini, di saat ini, apa yang Bapak lakukan saat ini untuk menghadapi masa depan? Wah, dia bingung jawabnya. Maksud Coach Getty gimana? Kan saya sudah dapat semuanya. Iya, Pak. Yang Bapak dapat adalah impian dari apa yang Bapak lakukan di masa lalu. Tapi apa yang Bapak lakukan sekarang ini untuk mendapat impian Bapak di masa depan. Kalau Bapak tidak punya impian lagi dari impian-impian lama di saat ini, berarti Bapak dalam kondisi nyaman dan siap-siaplah untuk mati. Loh, kok gitu Coach katanya? Coba lihat pohon. Kalau pohon itu sudah tidak tumbuh lagi, berarti pohon itu sudah mau mati. Begitu pohon itu tumbuh terus, berarti dia punya semangat untuk lebih besar, lebih tinggi, dan lebih mencapai apa hal yang ada di atasnya dia. Gitu. Nah, inilah namanya kualitas dari belief dan impian tadi, Mas Bayu. Jadi emang harus balik ke diri kita dulu kali ya. Benar. Nggak ada orang lain yang bisa buat kita sukses. Nggak ada. Betul. Orang lain itu cuma seneng komentarin kita. Orang lain itu seneng melihat kita susah melihat kita senang. Nah, itu sebagian lah. Oke. Senang melihat susah melihat senang. Quality of belief and dreams. Yang kedua adalah quality of questions. Ini maksudnya questions dalam arti kata bertanya pada diri sendiri atau gimana nih Coach? Yes, bisa bertanya pada diri sendiri, bisa bertanya kepada orang di sekitar kita pertanyaan terbaik, Mas Bayu. Ya. Jadi misalnya begini, pada saat kita menjadi kondisi nyaman tadi, ya, kualitas pertanyaan kita akan membantu kita untuk sadar. Ya. Pertanyaannya begini, apa sih sebenarnya yang saya inginkan yang saat ini belum bisa saya capai juga? Gitu. Apa yang saat ini saya memang punya keinginan di masa lalu yang terlupa atau mungkin kita jadi nyaman, jadi nggak merasa penting lagi, itu kita gali. Nah, itu pertanyaan kepada diri sendiri. Kalau pertanyaan orang di sekitar kita, kita bisa tanya kok sama teman kita, bro, lu melihat gue ini seperti apa sih bro sekarang bro? Lu melihat gue ini udah sukses dan nggak perlu maju lagi? Atau pendapat lu gimana bro? Nah, karena teman kita itu biasanya jago ngomentarin. Gitu. Jago dia memberi nasihat kepada kita. Tapi pertanyaan kita yang tepat kepada dia itu akan menjadi trigger.
menjadi trigger kepada kita. Bukan benar dan salah kita butuh jawaban, tapi bagaimana jawaban itu menyentuh kita sehingga kita jadi sadar, Mas Bayu. Oke. Kita jadi sadar. Begitu kita sadar, barulah akan timbul hal-hal yang menggelitik kita untuk kita mulai siapin lagi. Ya, kalau orang ingin beli mobil Alphard, dia kejar Alphard, masa sih sekelas Pajero nggak dapet, sekelas Avanza nggak dapet, karena Pajero dan Avanza mungkin di bawahnya Alphard. Tapi kalau kita cuma ingin, misalnya ya, ingin mobil yang sederhana deh, yang Agya aja deh gitu. Nah, mungkin kita akan dapat di bawahnya Agya uangnya gitu. Ya, karena Agya itu menjadi target impian yang besar. Kalau gitu, impian kita boleh dong besar, boleh. Tapi kita dengan bermimpi besar bukan berarti cuma berangan-angan, tapi kita punya ukuran usaha. Bagaimana mencapainya, Mas Bayu. Yes, gitu. Itu kalau materi, Mas. Nah, kalau misalnya jabatan atau kesejahteraan, kita yang tahu kok ukurannya. Kita yang akan bertanya kepada diri kita. Itu kira-kira, Mas Bayu. Kalau gue pengen bermimpi punya rumah kali ya. Nah, punya rumah nggak KPR. Wah, itu lebih mimpi. Itu keren, Mas. Karena gini, logikanya gini, Mas. Pada saat kita punya keinginan, kita berdoa, ya nggak? Kita beribadah, kita berdoa kepada siapa pencipta kita, gitu, Allah, gitu ya. Dan otomatis alam itu menangkap semua kemudahan untuk diberikan kepada kita, Mas. Benar, setuju. Makanya ini yang dibilangkan tadi law of attraction, hukum tarik-menarik. Ada beberapa orang bilang, itu nggak ada. Tapi banyak orang yang mendapatkan hal yang dia inginkan, ya, karena dia yakin dengan apa yang dia impikan tadi. Yes. Wah, makin mantap nih ya. Kita masih ada 3 lagi nih. Tadi kalau gue recap sedikit, yang pertama ada quality of mentor teacher, ada quality of knowledge, udah dijelasin juga sama Coach Getty, terus ada quality of belief in dreams, ada quality of questions, baru saja juga dijelasin. Masih ada 3 lagi, Coach ya. Ada 3 lagi yang nanti akan kita kulik lagi, akan kita bahas Coach Getty lebih in-depth lagi, makanya tetap di Indika FM. Yang terakhir ini ada 3 nih, quality of decisions, quality of actions, dan terakhir quality of results. Gimana nih, Coach? Mungkin Coach Getty bisa infokan lebih dalam lagi. Dari 4 kualitas yang sudah kita bicarakan, kita akan menemukan kualitas yang ke-5. Ya. Kualitas dalam mengambil keputusan. Ini nggak gampang. Peluangnya ada. Source yang kita punya udah siap. Tapi nggak pernah ngambil keputusan. Tunda lagi. Nanti dulu. Mikir-mikir, ya. NATO, no action, thinking only. Waduh, mikir melulu. Kebanyakan mikir. Benar, di mana kualitas keputusannya? Saya pernah tanya, kenapa tidak pernah ngambil keputusan? Karena belum siap. Apalagi yang membuat Anda tidak ngambil keputusan? Karena belum waktu yang tepat. Karena orangnya belum siap. Karena kita lagi mempersiapkan kapan mulainya gitu. Nah, pada saat kita mengambil sebuah keputusan dengan resource terbaik kita pada saat ini, itulah keputusan terbaik yang harus kita ambil. Pada saat nanti ternyata tepat pengambilan keputusan itu, atau salah pengambilan keputusan itu, tidak akan menghambat kita untuk tidak mau maju. Walaupun salah, ya kita jalanin terus. Kita akan perbaiki, kita akan tes, kita akan selalu ukur, untuk kita selalu memiliki keputusan-keputusan berikutnya. Tapi keputusan pertama itu adalah keputusan yang paling penting. Keputusan dalam memutuskan untuk jalani pekerjaan. Keputusan memutuskan untuk melamar anak orang nih, Mas Bayu. Itu ya gampang. Ya, itu quality of decision gitu kan. Yes. Ya, keputusan untuk melakukan bisnis di masa pandemi. Keputusan untuk mungkin keluar dari kantor yang memang kita sudah tidak potensial lagi di situ. Ini satu hal yang penting. Jangan kita berpikir kalau kita ambil terus bagaimana, Coach, gitu. Nanti saya kalau keluar bagaimana saya, Coach? Coba pahami, tidak ada orang lain yang bisa bantu kita. Tapi justru kondisi status quo, kondisi tidak jelas itu lebih berbahaya. Kita terlalu banyak buang-buang waktu. Jadi teman-teman Indika, jika Anda mau ambil keputusan, ambillah keputusan dengan resource terbaik yang Anda punya hari ini, lakukan. Gitu. Itu kualitas dari keputusan tuh, Mas Bayu. Yang berikutnya adalah quality of actions nih, Coach. Nah, ini saling berhubungan lagi. Ambil keputusan, tapi tidak siap dengan goal, tidak siap dengan planning, tidak siap dengan rencana antisipasi,
rencana A, rencana B. Ini bagian dari quality of action. Ya. Jadi teman-teman Indika, pada saat teman-teman memulai sebuah keputusan terbaik, langsung siapkan. Oke, 1 tahun ini target saya ini. Saya akan bagi per 3 bulan pertama ini. Ya, bulan awal adalah ini, minggu pertama adalah ini, hari ini adalah ini. Nah, itu cara kita melakukan quality of action. Semua terstruktur, semua tersistem. Coach, nggak gampang, Coach. Memang nggak gampang. Tapi kalau kita tidak pernah memulai untuk berpikir terstruktur, jaringan di otak kita tidak akan pernah terstruktur. Nggak ada orang yang benar dari awal, nggak ada. Orang yang benar pasti mengalami kesalahan di awal. Benar. Itu pasti. Ya. Dan inilah Mas Bayu yang saya bilang quality of action berdasarkan quality of decision. Quality of decision berdasarkan quality of question. Quality of question berdasarkan quality of belief and dreams. Quality belief and dream berdasarkan quality of knowledge. Quality of knowledge berdasarkan quality of mentor and teacher. Wah, ini kalau dilihat urutan semua. Urutan semua ya. Dan yang terakhir ini adalah quality of results. Ini udah paling benar terakhirnya nih ya, resultnya nih ya. Resultnya, kalau Anda menjalankan indikator quality dari 1 sampai 6 dengan benar, insya Allah, mudah-mudahan quality of result-nya juga benar, Mas Bayu. Karena kita nggak bisa mendapatkan hasil yang berkualitas tanpa resource atau hal yang sebelumnya kita lakukan yang juga berkualitas. Ini satu hal yang menarik. Sukses itu perlu proses. Nggak ada orang sukses tiba-tiba, Mas Bayu. Tapi kadang-kadang orang itu tidak mau berproses, maunya instan. Maunya langsung dapat dan langsung menikmati. Nggak bisa, teman-teman. Hati-hati kalau teman-teman Indika ini mendapatkan yang instan. Kalau kita nggak siap, dia juga akan cepat hilang dari kita, Mas Bayu. Ya, jadi nikmati prosesnya. Coach, saya ini mengalami keterpurukan. Berapa kali terpuruk? 2. Ada kok yang 100 bisa bangkit lagi gitu. Ya, Thomas Alva Edison aja bikin lampu aja tuh setelah berapa ratus kali gagal gitu kan. Benar, ya. Sama seperti Kentucky Fried Chicken, Colonel Sanders. Di umur 65 tahun, berapa kali ditolak, berapa kali gagal, baru bisnisnya bisa bertahan sampai sekarang. Coba, Mas. Jadi ini adalah sebuah bukti ya yang perlu kita lihat. Jangan Anda hanya selalu lihat orang yang sukses aja. Anda juga bisa belajar sama orang yang gagal begitu. Jadi tanya sama orang yang gagal, Anda akan belajar kenapa dia gagal. Tapi kalau Anda bertanya sama selalu orang berhasil, Anda nggak pernah belajar tentang kegagalan. Iya, benar, itu dia. Ini uniknya. Oke, boleh di-recap lagi nggak sih, Coach? Ini kan berarti total ada 7 indikator kualitas untuk sukses dalam bisnis. Mungkin Coach Getty bisa memberikan kesimpulan dari sesi kita hari ini ya di Indika Biztalk. Kira-kira buat teman Indika yang emang sekarang akhirnya dengerin terus kayak, wah benar juga nih, berarti ini gue harus memulai dari mana nih ya pertama kalinya. Mungkin Coach bisa kasih kesimpulannya. Jadi semua hal yang kita ingin capai untuk kesuksesan di masa depan itu berasal dari sebab-sebab yang kita lakukan sebelum sukses itu tercapai. Yang pertama, pada saat teman-teman ingin sukses, cari dulu siapa orang terdekat teman-teman yang bisa membantu teman-teman untuk paham mengetahui apa yang harus dilakukan, yaitu ada quality of mentor tadi, quality of teacher. Yang kedua, setelah tahap pertama itu teman-teman dapat, teman-teman akan menemukan ilmu-ilmu terbaik yang teman-teman pilih untuk benar-benar bisa memiliki pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai sukses. Baru kualitas indikator yang ke-3 sampai ke-7 itu mengikuti terhadap implementasinya. Quality of belief dan impian yang tepat, yang memotivasi, yang menginspirasi. Baru yang berikutnya yang keempat, quality of pertanyaan. Bertanya, apakah ini cocok? Apakah ini oke dengan diri saya? Apakah ini membuat saya semangat? Atau membuat saya jadi terbebani? Itu harus kita tanya. Baru di situ, kualitas terhadap pengambilan keputusan, kualitas terhadap action, juga akhirnya kualitas terhadap hasil yang Anda peroleh.
Gitu Amin. Mas Bayu. Semoga cepat mendapatkan ini ya, mendapatkan epiphany sekarang nih, dengerin langsung kayak, iya Yes, juga nih langsung. benar Mas Bayu. Oke Coach Getty, kita ketemu lagi tentunya minggu depan di jam yang sama dari jam 9 sampai jam 10 pagi di Indika Bistalk, teman Indika ya. Seru banget, cuman kayaknya kalau ngobrolin kayak gini 1 jam emang gak cukup, cuman mudah-mudahan di 1 jam ini lo bisa mendapatkan sesuatu yang emang bisa lo lakukan di rumah ya, ataupun di bisnis lo yang memang lo lakukan sekarang. Habis ini juga bakal ada Ajeng Dinanti yang bakal nemenin sampai nanti ke jam 4 sore. Kita ketemu lagi sama Bayu Adi Saputra besok di jam 7 pagi, teman Indika. Kalau di Indika Bistalk kita ketemu lagi minggu depan, hari Rabu jam 9 sampai jam 10. Makanya tetap di Indika FM.